Idul Adha selalu membawa suasana yang berbeda. Kota-kota yang biasanya hanya dipenuhi kendaraan, asap, dan bunyi klakson mendadak berubah menjadi pasar hewan dadakan. Di lahan kosong, di pinggir jalan, bahkan di sudut perumahan elit, kambing dan sapi bermunculan. Jakarta yang hampir kehilangan hubungan dengan alam, tiba-tiba dipenuhi aroma kandang dan suara kambing. Anak-anak kecil berdiri di depan pagar kandang sambil melihat kambing dan sapi dengan penuh rasa penasaran, seolah sedang melihat hewan langka. Kota modern memang telah menjauh dari kehidupan yang alami. Cuitan burung aja sudah hampir tak terdengar, kecuali beberapa yang masih bertahan melawan racun emisi kendaraan. Bagi pedagang ternak, Idul Adha adalah musim keuntungan. Ada yang memang peternak, ada pula yang menjadi pedagang musiman. Hewan-hewan didatangkan dari desa ke kota, lahan kosong disewa, kandang sementara dibangun. Aktivitas ekonomi bergerak kemana-mana. Supir truk mendapat penghasilan, penjual rumput mendapatkan penghasilan, tukang jagal mendapatkan penghasilan, bahkan warga sekitar pun menikmati putaran uang. Di balik semua itu, ada satu fenomena yang selalu muncul setiap tahun, pamer kurban. Nama orang yang berkurban diumumkan keras-keras, spanduk dipasang, kadang nama ditulis besar di dekat sapi. Semakin besar sapinya, semakin banyak hewan yang disembelih atas nama seseorang, semakin tinggi pula gengsi sosial yang muncul. Kurban akhirnya bukan hanya ibadah, tetapi juga pertunjukan status sosial. Fenomena seperti ini sebenarnya tidak hanya terjadi dalam kurban. Dalam ibadah haji pun ada pelepasan, seremoni, walimah, penyambutan, dan berbagai bentuk penegasan sosial lainnya. Manusia memang memiliki kebutuhan untuk diakui. Ada yang beribadah sepenuhnya karena Tuhan, ada yang masih ingin dipuji manusia. Apakah itu buruk? Dalam ukuran spiritual tentu keikhlasan memiliki nilai tertinggi. Orang yang berkurban diam-diam tanpa ingin diketahui siapapun memiliki kualitas pengabdian yang jauh lebih tinggi. Tetapi kehidupan sosial tidak selalu sesederhana hitam dan putih. Orang yang berkurban sambil pamer tetap menghasilkan manfaat nyata. Daging tetap dibagikan, fakir miskin tetap makan, anak-anak tetap gembira. Orang-orang yang setahun penuh jarang menikmati daging akhirnya bisa merasakan sate, gulai, atau rendang. Dalam konteks ini, riya memang mengurangi kualitas ibadah, tetapi tidak menghapus manfaat sosialnya. Bahkan ada riya yang tetap berguna bagi masyarakat. Orang kaya yang berkurban sambil mencari pengakuan sosial masih lebih berguna daripada orang kaya yang memiliki uang banyak tetapi sama sekali tidak mau berkorban alias pelit. Persoalan yang lebih penting justru terletak pada distribusi dagingnya. Daging kurban semestinya lebih banyak diberikan kepada orang-orang yang benar-benar jarang makan daging. Berikan kepada fakir miskin, kepada keluarga yang sehari-hari hanya makan tempe, tahu, kerupuk, atau lauk seadanya. Disitulah makna sosial kurban benar-benar terasa. Keadaan menjadi ironis ketika pembagian daging hanya berputar di lingkungan yang sebenarnya sudah kenyang dengan daging. Orang-orang yang sepanjang tahun terbiasa makan sate, steak, dan aneka olahan daging kembali memenuhi kulkas mereka dengan daging kurban. Sementara ada keluarga yang mungkin baru sekali dalam beberapa bulan mencicipi daging. Karena itu, orang-orang yang hidup berkecukupan seharusnya mampu menahan diri. Biarkan daging lebih banyak mengalir kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Nilai kurban tidak hanya terletak pada darah yang mengalir saat penyembelihan, tetapi juga pada kepekaan sosial dalam menentukan kepada siapa manfaat itu diberikan. Keadaan terbaik tetaplah orang yang berkurban secara senyap, tidak sibuk menyebut nama, tidak menunggu pujian, tidak menjadikan ibadah sebagai panggung sosial. Tetapi manusia memiliki tingkat kematangan batin yang berbeda-beda. Ada yang sudah mampu mengendalikan hasrat untuk dipuji, ada yang masih belajar. Karena itu, jangan sampai ketakutan dianggap riya justru membuat seseorang tidak jadi berkorban. Jika belum mampu sepenuhnya ikhlas, tetaplah berbuat baik. Manfaat sosialnya tetap nyata. Orang miskin tetap makan. Keikhlasan adalah perjalanan batin yang terus disempurnakan. Selamat Idul Adha.